Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Putra Jasuma, saya absen 8 dari kelas 11 IPS 4. Nama saya Gede Putra Feleko Kawirawan dari kelas 11 IPS 4, absen 9. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Madidanan Setiawan dari kelas X IPS 4, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Gusti Ranamika Surya Astika dari kelas 11 PS 4, absen 12. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Purya Maharani, absen 11 dari 11 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Igusti Ngurah Madesa Dugunang Caksana, nomor absen 13, kelas 11 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Eka Tulali Sudiarta, nomor absen 15 dari kelas 11 IPS 4. Akan membawakan materi tentang teknik pengolahan makanan panas kering. Teknik pengolahan makanan panas kering ini adalah mengolah makanan tanpa bahan dasar cairan atau kering untuk memasaknya atau untuk mematangkannya. Dalam teknik pengolahan ini, kita mengolah makanan mentah atau makanan setengah jadi dengan menggunakan beberapa cara tanpa menggunakan bahan cairan untuk memasaknya. Teknik pengolahannya antara lain seperti menggoreng dengan minyak banyak, menggoreng dengan minyak sedikit, menumis, memanggang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai metode menggoreng menggunakan minyak banyak atau biasa dikenal dengan istilah deep frying. Jadi deep frying sendiri memiliki arti menggoreng menggunakan minyak banyak, sehingga makanan yang kita goreng benar-benar terendam di dalam minyak panas. Metode ini akan membuat makanan menyerap banyak sekali minyak. Namun dengan menggunakan metode ini akan membuat makanan tersebut menjadi lebih cepat matang dan hasilnya akan gurih. Selanjutnya, metode deep frying ini membutuhkan teknik panas yang tepat, bersuhu kurang lebih 180 derajat Celcius, dengan tujuan agar menghasilkan makanan yang tidak terlalu banyak minyak dan menghasilkan hasil yang bagus, golden brown. Jika minyak terlalu panas, makanan yang dihasilkan bisa saja gosong, matang di luar, namun di dalamnya masih mentah. Jika minyak kurang panas, makanan yang dihasilkan akan menyerap banyak minyak. Jadi kita harus memastikan jika menggoreng menggunakan minyak banyak ini harus menggunakan panas yang tepat agar hasilnya pun bagus. Ada pula beberapa teknik menggoreng menggunakan minyak banyak atau deep frying. Yang pertama itu ada menggunakan panci yang besar dan sesuai. Di sini yang dimaksud menggunakan panci besar dan sesuai ini sebagai contoh, jika kita yang menggoreng kentang, kita harus menyesuaikan porsi dari kentang tersebut agar panci yang kita gunakan juga sesuai dengan porsi dari kentang tersebut. Yang kedua ada memilih minyak yang sesuai. Jadi jika kita ingin menghasilkan makanan yang bagus dan berkualitas, kita juga harus menggunakan minyak yang bagus dan berkualitas tentunya. Yang ketiga, memastikan makanan kering sebelum digoreng. Ini sangat penting sekali karena sebelum kita menggoreng makanan, kita harus memastikan makanan tersebut kering agar pada saat kita mencemplungkan ke dalam minyak panas, dia tidak muncrat dan hasilnya juga bagus. Yang keempat, menggunakan suhu yang tepat. Jika kita ingin menggoreng sebuah makanan, kita harus memastikan suhu dan panas dari minyak tersebut agar makanan yang dihasilkan matangnya pun merata. Yang kelima, meniriskan makanan. Ini merupakan tahap akhir. Jika kita menggoreng sebuah makanan dan kita melihat hasilnya pun sudah matang merata dan golden brown, kita bisa meniriskan dengan tujuan mengurangi minyak dari makanan tersebut. Yang terakhir, ada beberapa contoh makanan yang menggunakan metode deep frying atau menggoreng menggunakan minyak banyak. Itu ada ayam goreng, kentang goreng, onion ring, corn dog, udang goreng tepung, pisang goreng. Ada beragam jenis teknik memasak yang bisa kita lakukan, mulai dari menggoreng, menumis hingga memanggang. Bahkan teknik menggoreng pun ada banyak sekali. Contohnya seperti shallow fry. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menggoreng dengan teknik menggoreng dengan minyak yang sedikit, atau bisa disebut dengan shallow frying. Secara umum berarti menggoreng dengan minyak yang lebih sedikit, makanan yang digoreng tidak tenggelam di dalam minyak. Tapi ukuran tinggi makanannya kira-kira hanya sepertiga dari tinggi makanan. Karena itu biasanya makanan yang digoreng menggunakan metode ini cenderung tidak tebal, cepat matang. Misalnya
Contoh misalnya menggoreng ikan, agar semua bagiannya matang dengan sempurna, kita bisa membolak-balikan ikan dengan hati-hati. Biasanya minyak digunakan untuk shallow frying. Shallow frying hanya digunakan untuk satu kali. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik memasak dengan minyak yang sedikit. Ada beragam jenis teknik memasak yang bisa kita lakukan, mulai dari menggoreng, menumis, hingga memanggang. Bahkan teknik menggoreng pun ada banyak sekali. Sebut saja shallow frying dan deep frying. Beda teknik, beda pula hasil masakan yang dihasilkan. Ada makanan yang lebih baik jika diolah dengan shallow frying. Ada pula yang lebih baik menggunakan metode deep frying. Shallow frying, teknik ini menggunakan takaran minyak yang cukup untuk merendam bagian dasar bahan masakan pada wajan atau sekitar sepertiganya. Selain itu, teknik shallow frying sangat disarankan hanya untuk sekali pengolahan saja. Nah, hasil memasakan dari shallow frying adalah renyah di luar dengan warna kecoklatan atau kemasan pada permukaan makanannya. Misalnya nugget, bergedel, atau kroket. Di sini saya mau menjelaskan apa itu penumisan. Penumisan adalah teknik memasak cepat dengan menggunakan sedikit minyak dan api besar, biasanya untuk bumbu. Kegiatan ini disebut menumis dan hasilnya disebut dengan tumisan atau tumis saja. Dalam menumis, bahan yang dimasak dipotong-potong kecil atau dimemarkan terlebih dahulu agar panas cepat masuk. Akan memberitahu contoh-contoh makanan yang bisa ditumis. Yang pertama ada sawi putih, ada kol, sayur hijau, sayur pakcoy, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menumis. Yang pertama, panaskan wajan dan tuangkan minyak. Yang kedua, masukkan sayuran atau bahan yang paling lama matang. Dan ketiga, tuangkan saus hingga waktu akhir memasak. Dan keempat, sayuran akan matang sampai hingga waktu 5 atau 10 menit. Di sini akan menjelaskan tentang teknik memanggang. Nah, teknik memanggang atau baking merupakan cara mengolah suatu bahan makanan dengan memanfaatkan panas udara kering tanpa membutuhkan api yang menyentuh langsung pada wadah memasak. Dan bagian pemanas memiliki jarak cukup jauh dari bahan makanan yang akan dimasak. Nah, gambar di samping merupakan contoh dari teknik memanggang. Lanjut, macam-macam contoh makanan panggang. Di antaranya ada pizza, ayam panggang, bacon, dan lain sebagainya. Nah, cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.